saya membaca kan jenis properti itu ada banyak tuh, ada ruko, ada tanah kosong, ada macam-macam gitu. Nah, tapi dari berbagai macam buku yang saya baca itu, yang paling bagus itu adalah properti yang menghasilkan cash flow. Nah, cash flow ini didapat terutama untuk di Indonesia itu lebih ke arah kos-kosan yang sangat bagus seperti itu. Nah, karena dari situ saya sebelumnya itu belum pernah ada ilmu sama sekali, nggak ngerti gimana cara, terutama sih cara untuk memvaluasi, karena kita kan pasti nggak mau membeli suatu properti itu kemahalan, itu satu. Nah, terus yang kedua juga, kalaupun dia misalkan harganya murah, jangan sampai juga profitnya juga kecil gitu ya. Permasalahan di lapangan, misalnya tadi air bocor gimana nanganinnya, kalau karyawan pergi, karyawan nipu, itu gimana cara nanganinnya. Legalitas seperti misalnya dari pajak, kemudian dari izin-izinnya dan lain-lain. Banyak banget ternyata hal-hal yang kita nggak nyangka terjadi di lapangan, dan itu di sini semua Pak Iwan tuh jelaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang macem-macem banget ininya, apa unik-unik gitu pengalaman-pengalamannya dan bagaimana solusinya. Salam kenal, nama saya Tommy, asal dari Jakarta. Pekerjaan saya saat ini trading cryptocurrency, saham, lebih ke paper asset sih saat ini, seperti itu. Karena background saya itu adalah paper asset, nah saya sebelumnya belum ada ilmu sama sekali tentang tangible asset, yaitu salah satunya di bagian properti. Nah, itu kan saya tertarik di bisnis kos-kosan ini karena saya membaca kan jenis properti itu ada banyak tuh, ada ruko, ada tanah kosong, ada macam-macam gitu. Nah, tapi dari berbagai macam buku yang saya baca itu, yang paling bagus itu adalah properti yang menghasilkan cash flow. Nah, cash flow ini didapat terutama untuk di Indonesia itu lebih ke arah kos-kosan yang sangat bagus seperti itu. Nah, karena dari situ saya sebelumnya itu belum pernah ada ilmu sama sekali, nggak ngerti gimana cara, terutama sih cara untuk memvaluasi, karena kita kan pasti nggak mau membeli suatu properti itu kemahalan, itu satu. Nah, terus yang kedua juga, kalaupun dia misalkan harganya murah, jangan sampai juga profitnya juga kecil gitu ya kan. Jadi cara untuk memvaluasi sebuah properti, dan juga untuk seperti misalnya nantinya bagaimana cara memanagenya. Memanagenya itu dalam artian kan kita misalnya udah beli nih, udah dapat datanya, udah cocok semuanya, tapi setelah kita beli memaintainnya bagaimana, seperti itu. Misalnya nanti kan ada aja nih kayak masalah-masalah di kos-kosan, misalnya seperti WC mampet, terus gimana kalau listriknya mati misalnya, atau masalah-masalah atap bocor, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Nah, saya sangat penasaran terhadap bagaimana kita, jadi yang pertama valuasi tadi, yang kedua adalah bagaimana memaintain kos-kosannya, seperti itu. Soalnya sebelumnya juga saya pernah membeli properti, cuma saya jujur itu membeli itu saya nggak tahu nih kemahalan atau tidaknya, terus bagaimana proyeksi profitnya, seperti itu. Untuk harga segitu dengan profit segini, itu apakah properti tersebut masuk mahal atau tidak, seperti itu. Kemudian ya setelah ikut workshop ini sih, di sini diajarin semuanya deh, pokoknya mulai dari fundamental basic berpikirnya itu bagaimana, kemudian habis itu juga dijelasin dari arah teknikalnya, bagaimana jika ada permasalahan di lapangan, misalnya tadi air bocor gimana nanganinnya, kalau karyawan pergi, karyawan nipu, itu gimana cara nanganinnya. Terus kemudian di sini juga ada bahas dari sisi legalitas, seperti misalnya dari pajak, kemudian dari izin-izinnya dan lain-lain seperti itu. Dan kemudian di sini juga yang paling penting juga ada untuk networkingnya. Jadi misalnya ada masalah tentang hukum, ada nanti KSI Lawyer Club, jadi udah ada networkingnya luas banget. Jadi kalau mau nyari di sini semuanya lengkap deh. Kemudian ada juga dilengkapi berbagai equipment, misalnya kayak template perjanjian. Itu kan kalau kita mikir sendiri kan apa yang belum ini. Nah, kalau di sini udah lengkap banget deh ininya semuanya. Jadi kayak udah paket komplit lah gitu ininya semua, dan juga semua pertanyaan pokoknya yang teknis-teknis di sini
Pak Iwan bener-bener knows his stuff. Jadi bener-bener dia juga bener-bener di lapangan itu seperti apa udah bisa semuanya, ada solusinya semua, dan yang sampai yang kita belum kepikiran ada masalahnya aja tuh Pak Iwan tuh udah ada solusinya gitu, udah pernah ngalamin gitu. Jadi bener-bener di sini kebuka banget, terutama sih cara valuasi ya tadi ya yang saya bilang di awal itu. Wah, itu cara valuasi paling penting, dan juga diajarin cara negosiasi. Nah, ini yang paling penting nih. Ini cara negosiasinya menurut saya sih efektif banget, karena ya nanti dilihat aja di ininya ya, di workshopnya ya. Itu kemudian juga semuanya komplit sih ininya. Cara untuk valuasi, gimana mengharapkan yield yang tepat atau yield profitnya yang tepat dan lain-lain seperti itu. Awalnya itu saya memang sudah tertarik untuk dari properti kos-kosan seperti itu. Jadi kalau yang properti seperti tanah kosong lah, misalnya tanah kosong ataupun kayak rumah sewa misalnya atau yang lainnya, itu saya kurang tertarik, karena kalau saya sebelumnya udah ada baca-baca buku kayak Robert Kiyosaki, itu kan yang adalah aset itu yang menghasilkan cash flow ke dalam kantong kita gitu ya kan, bukan yang menarik keluar, itu jadinya liability. Nah, jadi kalau saya memang nyarinya dari awal sudah menargetkan untuk mencari kos-kosan atau kontrakan seperti itu. Nah, kemudian awalnya itu saya nyari buku lah tuh, bukunya awalnya saya cari di Tokopedia kan, buku properti kos-kosan. Nah, itu jujur aja ada ketemu beberapa buku tapi boring semua akhirnya buku ya, kecuali yang punyanya Pak Iwan. Di situ satu itu yang paling update dan paling sesuai dengan kondisi properti saat ini ya, yang saya baca. Nah, habis itu juga di situ bukunya bagus. Di situ saya lihat dari isinya, kemudian saya baca, kemudian pas udah di halaman paling belakangnya saya baru tahu kalau ternyata ada workshopnya juga seperti itu. Ya udah, nah pas itu nggak berapa lama saya tanya, pas lagi buka. Nah itu, jadi ya udah langsung daftar di situ. Saya juga ada melihat problem-problem yang memang saat ini belum terjadi ke kos-kosan atau kontrakan saya, tapi itu sudah terjadi di pemilik lainnya, dan di situ kita saling sharing di situ. Misalnya merek AC yang ini customer service-nya kurang bagus, misalnya seperti itu. Atau yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita mau transaksi, terus transaksinya itu misalnya hibah atau AJB, itu legalitasnya, secara legalitas bagaimana, dan di situ tuh kita jadi ada bisa mengantisipasi jika nanti masalah itu udah ada. Nah, itu udah ada tuh di grup jawaban-jawabannya. Jadi di situ kita benar-benar saling sharing banyak banget hal-hal seputar kejadian sehari-hari ataupun permasalahan sehari-hari dan solusinya yang nantinya mungkin akan muncul di properti kita. Yang sebelumnya saya cuma nyari tadi valuasi sama yield dan lain-lain, itu jadi kepikiran, oh ternyata memanage cost tuh seperti ini gitu ininya. Untuk kayak gimana mikrotik gitu, saya baru tahu tuh ada wifi mikrotik, kemudian macam-macam sih, terus izin tadi untuk mendirikan kos, kemudian kayak bagaimana jika ada masalah gimana ngadepinnya, dan juga ternyata nggak semulus itu. Jadi istilahnya ada nantinya problem-problem. Jadi kalau kita kan taunya yang idealnya aja ininya, tapi ternyata pengalaman Pak Iwan di lapangan itu jauh banget berbedanya. Nanti setelah selesai transaksi misalnya ada iuran RT RW yang belum dibayar, ataupun tiba-tiba dikirimin surat tagihan pajak padahal itu pajak dari orang sebelumnya. Nah, itu banyak banget yang benar-benar oh iya ini harus dicek, ini itu harus dicek. Jadi itu kayak itu saya baru tahu setelah ngikutin workshop ini gitu. Banyak banget ternyata hal-hal yang kita harus antisipasi seperti itu. Tapi semua ada solusinya dari Pak Iwan. Nah, jadi kemarin itu kan saya ada deal properti. Tapi di situ jujur saya belum tahu cara memvaluasinya. Cuma saya itu kena, kalau di kripto atau saham tuh istilah FOMO, fear of missing out gitu kan. Jadi kayak wah nih gue harus beli nih gitu, gue harus DP dulu nih gitu. Nah, tapi saya baru tahu oh ternyata cara valuasinya tuh seperti ini gitu. Dan setelah dilihat-lihat bisa jadi properti itu saya belinya kemahalan. Nah, kalau saran saya sebaiknya ikut dulu kelas dari KSI. Nanti setelah tahu cara valuasinya, bahkan diajarin sampai cara negonya, yang menurut saya itu efektif banget cara negosiasinya. Nah, dari situ baru kita bisa untuk DP. Jadi intinya sih jangan DP dulu sebelum tahu ilmu negosiasi dari KSI itu, biar kita nggak, ibaratnya apa ya, kita nggak belinya tuh kemahalan lah gitu ininya. Karena
ruginya lumayan banget kalau misalnya kita udah kena FOMO itu dan nggak tahu teknik negosiasi yang tepat. Walaupun saya baru join, itu pertanyaan dan lain-lain tuh udah dijawab dan kita saling sharing berbagi sih di situ. Kalau sejauh ini menurut saya udah efektif sih untuk dari grup KSI-nya, dan juga ada dibagi-bagi tuh kalau di Telegram, ya kan, ada yang grup memang khusus untuk FJB atau jual beli gitu kalau misalkan ada listing yang bagus atau gimana, dan ada yang memang untuk grup komunitasnya. Nah itu menurut saya udah efektif banget sih, biar nggak tercampur nih, takutnya kan tenggelam tuh kalau iklan gitu. Siapa tahu itu lagi hot deal terus tenggelam, kan sayang gitu. Nah ini udah dibagi, menurut saya udah efektif banget sih ini. Targetnya, kalau saya targetnya mencari hot deal pastinya, karena kalau dari saya background kripto sama saham itu mau diversifikasi, kan tadi itu digital asset atau paper asset lah gitu. Nah mau diversifikasi ke yang bentuk fisik, tangible asset. Nah menurut saya ini property cost adalah salah satu yang terbaik, dan saya sih pengennya nanti kalau saya putar nih, jadi profit dari kripto saya beliin ke kos-kosan, nanti profit dari kos-kosan saya balik lagi ke kripto, jadi muter-muter aja di sekitar situ ini. Kalau saat ini saya mau banyakin dulu ke properti kos-kosan sih, diversifikasinya seperti itu. Pokoknya sebelum beli properti wajib gabung, wajib banget gabung, karena terutama yang properti kos-kosan itu biar kita langsung ibaratnya tahu gitu, soalnya banyak banget ternyata hal-hal yang kita nggak nyangka terjadi di lapangan, dan itu di sini semua Pak Iwan tuh jelaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang macem-macem banget ininya, unik-unik gitu pengalaman-pengalamannya dan bagaimana solusinya. Jadi saran saya adalah sesegera mungkin join KSI, dan pastikan join KSI sebelum membeli properti kos-kosan seperti itu.